Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum, sahabat sadar Allah. Di materi kali ini saya lanjut di playlist atau di mata kuliah Diam Tafakur Sadar Allah part yang ke-14. Jadi sahabat, saya itu hanya petugas Allah di channel ini. Penyampai materi yang hanya petugas Allah, saya menyampaikan apa yang Allah perintahkan ke saya. Ya, jadi apa yang disampaikan di sini itu Allah mau menasihati saya juga. Ya kan, dan apapun yang teman-teman alami di tempat teman-teman sendiri, dan kalau sampai audio ini sampai ke tempatmu, ya, itu artinya Allah menginginkan sesuatu darimu. Cukup diam, dengarkan ya, dan nurut. Nah, kali ini di Diam Tafakur Sadar Allah yang ke-14, diam taubatan nasuha dan keajaiban tiada terduga. Ya, siapa nih yang dalam kehidupannya harus suruh diam dulu nih? Ya, karena dengan diam insya Allah banyak keajaiban tiada terduga. Diamnya jangan diam aja. Diamnya dengan taubatan nasuha, baru nanti ada keajaiban tiada terduga ya. Saya mau berkisah sedikit tentang sahabat Ka'ab bin Malik, sahabat Rasulullah SAW yang waktu itu ketika sedang perang Tabuk, ya, beliau tidak ikut karena menunda-nunda, ya, sehingga akhirnya terlambat dan tidak bisa ikut. Intinya tanpa uzur yang syar'i ya, sehingga tidak bisa mengikuti perang Tabuk dan mendapat konsekuensi dari Rasulullah SAW. Ketika kembali dari perang Tabuk ya, kemudian Ka'ab menyampaikan yang sejujur-jujurnya kepada Rasulullah kenapa tidak bisa ikut ya kan, padahal sebenarnya bisa aja Ka'ab bin Malik ini bohong. Ya, kemudian Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk bicara dengan Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat lainnya. Ya, wah Masya Allah ya, pasti nggak nyaman ya kalau didiamkan oleh sahabat-sahabat lainnya. Karena ini perintah Rasulullah, sehingga kaum muslimin yang di Madinah pun sangat nurut dengan perintah Rasulullah SAW. Jadi sahabat Ka'ab ini didiamkan oleh penduduk Madinah kaum muslimin sampai nanti datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ka'ab bin Malik ya karena itu yang perintahkan Rasulullah, makanya nurut walaupun merasa terkucil. Ya, namun Ka'ab bin Malik tetap diam, sabar dan fokus taubatan nasuha ya. Itu berlangsung cukup lama sampai 50 hari, kemudian datang ayat yang mengabarkan bahwa taubatnya Ka'ab bin Malik diterima. Jadi buat kamu siapapun yang sedang mengalami hal yang kurang enak, ya, ketika Allah perintahkan untuk diam, taubatan nasuha, itu karena Allah mau memberikan keajaiban yang tiada terduga, yang tidak bisa terjangkau dengan otak kecilmu. Ya, tidak bisa terjangkau dengan otak kecilmu. Ya, bukannya gini. Ketika ada sesuatu yang terjadi, ya, kemudian ada sesuatu yang Allah perintahkan dan yang tidak sesuai dengan nafsu kita, maka diam dulu. Diam dulu ya, seperti yang saya sudah sering banget di materi-materi lainnya menyampaikan, diam dan tarik dirimu ke dalam. Segera hitung dosamu, ya. Ya, segera hitung dosamu, ya. Udah hitung dosanya nih, tapi kok keajaiban belum datang, hitung lagi, tunggu lagi sampai nanti Allah benar-benar terima taubatmu. Apakah Coach Amanda juga ngalamin? Nanti saya cerita tentang saya ya. Jadi intinya siapapun kamu ya, terutama ini untuk anak-anak MD ya,
dan juga MHD, ya, kalian itu adalah mahasiswi-mahasiswi terpilih. Ya, ambasador-ambasadornya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada suatu perintah yang datang kepadamu, ya, lakukan ini. 3 SB ini. Yang pertama, stop berontak. Ya, stop berontak, maksimalkan nurut. Yang kedua, stop berargumen, maksimalkan nurut. Ketiga, stop berpersepsi, maksimalkan nurut. Karena semakin kamu berontak, semakin kamu berargumen, semakin kamu berpersepsi, ini tanda-tanda kufur ini. La in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka azab Allah tuh yang datang adalah membuat hati kamu semakin gelisah, semakin jengkel kepada manusia. Ya, yang harus kamu lakukan ya, tadi kan 3 SB ya. Sekarang ada lagi 3 MN. Ya. 1. Maksimalkan nurut karena pengaturan Allah padamu yang itu yang terbaik. Yang kedua, maksimalkan nurut karena perintah Allah padamu itu yang terbaik. Yang ketiga, maksimalkan nurut karena perbuatan Allah padamu itu yang terbaik ya. Nanti tadi tentang Allah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat lainnya, teman-teman bisa cek di surat At-Taubah ayat 117 sampai 119. Nah, kisah saya sahabat. Kisah saya diam, taubatan nasuha dan keajaiban tiada terduga. Saya pernah mengalami sesuatu yang bagi saya itu sangat-sangat menggoncangkan. Ya, sangat menggoncangkan. Yang saya lakukan adalah saya segera menulis kesalahan saya. Bawa ke hadapan Allah, diam 1000 bahasa, tiada keluarga yang tahu, tim saya pun tidak tahu. Ya, saat itu saya pergi ke tempat guru saya, seorang profesor. Itu tidak bicara, tidak apa. Dalam proses taubatan nasuha saya nggak bicara dengan siapa-siapa, hanya mendengar tausiah beliau saja. Ya, tim saya nggak ada yang tahu. Masya Allah ya. Kemudian keajaiban tiada terduga, Allah hadirkan. Keajaiban yang saya ketika menengok lagi ke belakang, ya Allah, seandainya saya tidak diam, menarik diri menulis semua kesalahan saya, dan tidak fokus taubatan nasuha, keajaiban tiada terduga ini saya tidak akan dapatkan. Ya, nggak akan dapatkan gitu loh sahabat. Dan ketika seandainya disuruh kembali ke belakang, saya tidak mau. Saya hanya sempat merasa konyol bahwa saya menangis untuk hal-hal yang terbaik yang sudah Allah atur buat saya, sudah Allah perintahkan buat saya, dan perbuatan Allah itu yang terbaik buat saya, namun saya tangisi ya. Intinya adalah, diam, taubatan nasuha, dan keajaiban tidak terduga ini adalah apa yang saya alami dalam hidup saya. Dan itu saya praktekkan. Ya, teman-teman bisa buka surat Nuh ayat 9, 10, 11. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian aku menyuruh mereka secara terbuka dan dengan diam-diam. Ayat 10, aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh dia maha pengampun ya. Yang selanjutnya yaitu niscaya ayat 11, niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Itulah keajaiban. Hujan yang lebat itu keajaiban. Jadi kalau kamu ya diperintahkan Allah untuk diam, belum didiamkan manusia, kamu diam aja sendiri, kemudian fokus taubatan nasuha, itu karena Allah mau berikan keajaiban tiada terduga padamu. Kamu harus buktikan sendiri. Ya, jadi praktekan yang tadi 3 SB dan 3 MN ya, teman-teman. Selamat praktek dan selamat diam tafakur sadar Allah.